Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman. Selamat bergabung di podcast Komitmen. Hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, Bapak atau Mas lah ya, Dr. Firman Witular. Beliau adalah Associate Professor dari Australian National University. Nah, kita sangat beruntung sekali karena beliau sudah hadir untuk sharing hasil penelitian yang sebetulnya masih berproses ya, atau mungkin dalam proses publikasi terkait dengan mangrove dan dampaknya terhadap mental health gitu ya. Mungkin ini ada beberapa isu yang ingin kita cover hari ini, Mas Firman. Jadi mungkin saya akan mulai satu pertanyaan pertama. Kalau kita lihat isu mangrove itu kan biasa orang selalu mengkaitkan dengan isu-isu lingkungan gitu ya. Jadi ya terkait dengan restorasi mangrove dan dampaknya terhadap ekosistem di pesisir gitu ya. Tapi yang menarik dari penelitian Mas Firman terkait dengan mangrove ini justru melihat dampak dari mangrove ke kesehatan mental dan juga kognisi gitu ya. Mungkin bisa dieksplor lebih jauh, Mas Firman, prosesnya, artinya mekanismenya seperti apa, kemudian juga mungkin juga boleh juga disinggung kenapa muncul ide ini gitu loh untuk melakukan riset yang terkait dengan itu. Silakan Mas Firman. Terima kasih. Penelitian ini saya lakukan dengan kolega saya yang dari Brandeis University di Amerika, Sherbrooke University di Kanada, dan University of Florida. Yang kami lakukan adalah menggabungkan data data geospasial tentang mangrove coverage di Indonesia dengan data panel dari Indonesia Family Life Survey yang memuat informasi yang komprehensif tentang well-being, economic well-being, kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental, dan berbagai pengukuran kemampuan cognitive ability. Nah, di studi-studi sebelumnya memang sudah banyak melihat keterkaitan antara mangrove loss, the loss of mangrove coverage atau cakupan mangrove dengan perubahan situasi ekonomi. Tapi kita ingin melihat dimensi lain dari well-being, yaitu yang fokus pada mental health dan cognitive capacity, karena sudah ada beberapa studi dari disiplin lain ya, yang melihat bahwa ecological loss atau environmental degradation itu punya efek negatif ke kesehatan mental. Nah, kita ingin mengeksplor hubungan tersebut melalui studi ini. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi tadi disampaikan bahwa bagaimana loss dari mangrove, kemudian dampaknya ke ecological loss, dampaknya ke depresi, ke mental health ya. Sebetulnya bisa dijelaskan lebih dalam mungkin mekanisme kenapa ini bisa terjadi gitu. Apakah mungkin faktor hilangnya potensi pendapatan yang umumnya bisa diusahakan dari ekosistem mangrove ini, atau sebetulnya memang ada semacam keterkaitan antara ecological loss dengan nggak tahu mungkin sisi psikologi gitu ya. Silakan. Ya. Jadi pertama kita mencoba melihat hubungan itu ada atau tidak, dan saya ingin mencoba menekankan bahwa ini hubungannya korelasional ya. Kita tidak mengklaim adanya hubungan kausal yang kuat ya, tapi kita dari penelitian kami merasa cukup yakin hubungan korelasional yang kuat itu ada, bahwa mangrove loss berkaitan dengan kesehatan mental. Pertanyaan selanjutnya adalah tadi mekanismenya apa? Kami mencoba melihat beberapa mekanisme bagaimana mangrove loss bisa berdampak ke kesehatan mental dan kemampuan kognitif. Yang pertama dari secara fisik itu di mana hilangnya coverage mangrove meningkatkan kemungkinan banjir karena abrasi dan sebagainya, yang berarti ada ancaman kehilangan properti, kehilangan rumah tinggal, yang itu tentu mempengaruhi kesehatan mental. Juga ada
potensi kehilangan sumber penghasilan yang erat hubungannya dengan ketenangan, dengan mental health. Dan kami juga mencoba meminjam tadi istilah apa yang kami temukan dari disiplin lain tentang apa yang dinamakan sebagai ecological grief. Jadi sadness gitu ya, kesedihan karena ada perubahan ekologis yang itu datangnya bisa dari actual loss of environment around you gitu ya. Juga perasaan hilangnya environmental knowledge dari community, dan juga tentang masa depan yang tiba-tiba atau jadi seolah-olah suram. Itu yang dipicu oleh berkurangnya mangrove loss. Itu yang kemudian itu mekanisme yang salah satu kami coba lihat. Menarik. Nah, kalau kita lihat kan mangrove itu kan banyak di wilayah pesisir, terutama mungkin daerah-daerah Jawa, Sumatera ya, dan beberapa mungkin Kalimantan. Ya mungkin nggak tahu kalau Sulawesi mungkin ada area mangrove juga nggak ya. Tapi apakah ada area spesifik yang menjadi bagian dari penelitian ini yang mungkin wilayah-wilayah yang memang mengalami semacam degradasi dari ruang mangrove ini yang cukup signifikan gitu? Ya. Silakan Mas. Nah, karena kami menggunakan data secondary data yang kami gunakan yang utamanya untuk mengukur mangrove loss itu adalah data citra satelit. Ada beberapa sumbernya yang bisa digunakan oleh publik. Nah, yang kami gunakan itu mencakup seluruh Indonesia, lumayan detail melihat perubahan coverage mangrove dari tahun ke tahun sejak 1999, 2002, 2024, terus sampai 2018. Dan data IFLS kami mencakup karakteristik individu dan rumah tangga dari 2007 sampai 2014. Jadi kami menggunakan semua coverage untuk seluruh Indonesia. Dan memang daerah-daerah yang spesifik ada mangrove-nya akan muncul, kelihatan perubahan coverage-nya. Dan secara teknis di paper kami melihat dampaknya dari mereka yang tinggal within atau di dalam 30 km radius dari daerah mangrove. Oke, dan memang kayak misalnya di daerah-daerah katakanlah di pesisir utara Jawa gitu ya, memang ada degradasi mangrove yang cukup signifikan gitu ya, atau mungkin ada informasi spesifik kota manakah yang mungkin mengalami hal-hal tersebut gitu? Sepanjang pesisir Jawa Utara, terus pantai Sumatera Timur dari atas, Kalimantan itu, Papua, akan terlihat dengan jelas degradasi mangrove dari tahun ke tahun, dari dekade ke dekade. Dan itu yang itu bisa dipicu oleh aquaculture, oleh tambak udang, oleh atau usaha aquaculture lainnya, tapi juga oleh pembangunan perumahan atau sarana infrastruktur di sepanjang pesisir di Indonesia. Oke, dan ini menarik ya, maksudnya tadi sudah disinggung bahwa misalnya bisa jadi transformasi dari mangrove ke aquaculture gitu kan. Walaupun mungkin dari wilayah yang mungkin value ekonomik dalam arti monetary-nya ya, kemampuan untuk menghasilkan income misalnya relatif terbatas, kemudian menjadi aquaculture yang sebetulnya income-nya juga mungkin tinggi, dan saya rasa mungkin hal ini sudah dikontrol dalam studinya Mas Firman ya. Tapi kemudian itu pun juga tidak bisa mengembalikan atau bahkan tidak bisa mengurangi dampak dari kesehatan mental ya. Artinya kan kita berpikir bahwa semakin banyak potensi ekonomi di suatu daerah kondisional dengan kondisi lingkungan, ini akan mengkompensate gitu kehilangan lingkungan dengan naiknya income. Tapi gimana kira-kira pendapat Mas Firman? Ya, tentu kita tahu trade-off itu antara livelihood dengan preserving atau conserving environment, dan khusus dalam kasus ini aquaculture memberi penghidupan kepada penduduk komunitas, tapi dan tentu itu ada trade-off-nya.
Tapi dari hasil sementara studi kami melihat daerah-daerah di mana ada mangrove laws termasuk aquaculture itu, baik mental health-nya menurun dan kognitifnya juga terpengaruh di komunitas tersebut, dan income-nya juga tidak lebih baik. Oke. Ya. Jadi nggak cuma berdampak pada ecological, tapi juga future economic opportunities-nya juga malah turun ya. Artinya seperti itu ya. Ya, karena studi kami tidak sejauh itu untuk melihat what exactly apa persisnya mereka yang income mereka terkait dengan agriculture bagaimana terkait. Tapi aquaculture itu adalah suatu industri yang tidak selalu juga berarti secara otomatis menghasilkan meningkatkan taraf hidup komunitas. Saya tidak bilang tidak, tapi hubungannya tidak linear. Oke. Nah tadi kalau saya baca sempat paper dan juga diskusi dengan Mas Firman cerita bahwa proses dari ada mental health issue, kemudian treatment apa yang kemudian bisa mengkompensate atau bisa memperbaiki mental health issue, kemudian ada tadi restorasi ulang dari mangrove gitu ya, kemudian ada bantuan sosial kalau nggak salah ya, kemudian yang ketiga ada policy yang lain gitu ya. Nah kalau yang menurut saya agak menarik sebetulnya untuk dieksplor adalah justru ketika bukan treatment ya, apa istilahnya, perbaikan yang dilakukan terkait dengan mangrove itu sendiri gitu, konservasi mangrove justru memperbaiki situasi kesehatan mental ketimbang bantuan sosial kalau nggak salah ya. Artinya kalau bantuan sosial ada dampaknya tapi tidak signifikan secara statistik. Nah itu mungkin bisa dijelaskan kenapa bisa begitu. Ini sebenarnya hubungan yang pertama ini hubungan ekonometri ya. Jadi ekonometrinya dari hasil estimasi kita pertama menemukan ada hubungan bahwa mangrove coverage yang hilang menurunkan mental health. Lalu yang kami lakukan di studi itu, kami menggunakan peta yang disusun oleh researcher lain, salah satunya Profesor Daniel Murdiarso ya, di mana peta itu memetakan daerah-daerah di Indonesia sangat granular, mana yang punya potensi restorasi tinggi, mana yang potensi restorasi rendah, dan mana yang menengah gitu. Nah, menggunakan data tersebut dan ke dalam proses estimasi model ekonometri kami menemukan bahwa efeknya itu malah terlihat bahwa daerah-daerah yang punya potensi restorasi mangrove, koefisien atau hubungan antara mental health dan mangrove coverage itu lebih tinggi, yang dimana itu memberikan indikasi bahwa perbaikan restorasi mangrove akan punya dampak yang positif ke mental health. Dan bahkan punya impactnya maksudnya tercapture dalam secara statistik ketimbang tadi bantuan sosial, benar kan? Betul, jadi bahkan monetary payment pun juga tidak serta-merta mengkompensasi ya. Katakanlah efek psikologi atau efek mental yang timbul dari kerusakan ekosistem mangrove ya. Seolah-olah jadi mengisyaratkan bahwa pendekatan ekologis restorasi itu malah lebih berhasil untuk mental health dibandingkan monetary kompensasi atau ya. Menarik. Nah ini mungkin agak di luar topik riset, tapi mungkin Mas Firman bisa melakukan semacam kayak conjecture, apakah ini spesifik terkait dengan ekologi mangrove gitu, atau kalau kita bicara misalnya kawasan hutan secara umum gitu ya. Kira-kira hal yang sama nggak sih gitu? Ya tentu kita tahu ya, banyak studi studi atau popular science yang bilang bahwa kalau kita dengan alam kita juga akan lebih sehat, lebih segar. Makanya orang suka ada jalan-jalan ke gunung, orang di kota ke taman sebagai
ekonomis, kita tentu harus punya healthy skepticism terhadap penelitian yang sifatnya correlational seperti itu. Tapi ini saya dan tim datang dengan menunjukkan bahwa paling tidak untuk di mangrove itu tetap correlational, tapi dengan kami cukup yakin hubungan itu ada untuk mangrove. Saya tidak bisa bicara untuk yang lain, tapi ya saya duga ada juga. Oke, ya karena ini menarik ya, maksud saya Indonesia kan negara dengan tropical forest kedua terbesar setelah Brazil gitu ya. Kemudian di saat yang bersamaan kita mengalami deforestasi yang cukup signifikan, walaupun sempat mengalami slowing down. Lalu ekosistem laut, mangrove juga termasuk yang rusak, padahal memberikan potensi yang cukup besar gitu ya. Nah, selama ini kan selalu kalau bicara dari sisi ekonom gitu ya, bicara potensi, misalnya kalau kita bicara mengenai hutan gitu selalu dikaitkan misalnya dengan potensi karbon kredit. Bahkan mangrove itu termasuk juga restorasi yang diupayakan kalau saya tidak salah terkait dengan karbon kredit, karena punya potensi penyerapan karbon yang cukup besar gitu ya. Tapi ternyata kalau penelitian yang dilakukan Mas Firman dan teman-teman adalah bahwa di samping itu gitu kan ada juga efek yang mungkin kita tidak tahu bahwa restorasi mangrove atau bahkan mungkin ya kita nggak tahu penelitiannya seperti apa ya, restorasi hutan secara umum mungkin ya ternyata juga berdampak pada kesehatan mental. Jadi saya rasa ini sesuatu yang menarik sih penelitian ini Mas Firman. Jadi kira-kira apakah terlalu far-fetched untuk ditarik kesimpulannya seperti itu gitu ya, atau mungkin justru katakanlah oke, dengan keterbatasan data, dengan keterbatasan metode mungkin ya sebetulnya ini justru membuka ruang untuk kita melakukan riset-riset yang katakanlah cross-cutting seperti ini gitu. Jadi tidak saja bicara mengenai ekonomi dalam konteks uang gitu, tetapi juga ecological, kemudian mental health menjadi satu kesatuan gitu. Menurut Mas Firman gimana? Ya, saya akhirnya bisa bilang setuju. Ya, tentu kita tahu sekarang kita makin belajar tentang value dari mangrove untuk sebagai carbon sink. Studi-studi yang kami lakukan itu menunjukkan bahwa the other side bahwa ada the cost of not having mangrove coverage in terms of things yang dulu kita belum ukur, dan dalam hal ini mental health dan kapasitas kognitif yang tentu punya value, economic value juga down the line melalui labor market performance dan lain-lain sebagainya. Oke. Nah, ini satu hal yang juga menarik, jadi cross cuttingnya tidak hanya terkait tema gitu ya, yang saya lihat tadi Mas Firman cerita bagaimana proses pengumpulan datanya dari Indonesia Family Life Survey, data survei rumah tangga longitudinal gitu ya, artinya dikumpulkan dengan rumah tangga yang sama dalam beberapa periode, tapi di saat yang bersamaan juga ada data satelit gitu. Ini kan selama ini traditional ekonomi mungkin fokus pada data-data yang sifatnya survei dan sebagainya, tetapi dengan yang dilakukan riset yang dilakukan oleh Mas Firman justru mengkombinasikan berbagai bentuk metode gitu. Nah, mungkin bisa sedikit diceritakan Mas, apakah ini sesuatu yang akan umum ke depannya dalam tradisi katakanlah riset-riset di ekonomi atau mungkin riset-riset yang terkait dengan lingkungan, bahwa penggunaan berbagai data tidak saja bentuk sumbernya tapi juga multiple data collection gitu lah, type of data collection gitu. Apakah memang akan menjadi hal yang umum? Ya, saya kira kita udah lihat dalam 5 tahun terakhir kali ya, mungkin awalnya udah 5 benar-benar banyak sekali studi-studi yang melakukan hal seperti ini, menggabungkan pertama menggabungkan data sekunder, data survei dari satu survei dengan survei yang lain, tapi yang semakin banyak adalah menggabungkan data survei dengan data-data spasial ya. Apakah dihubungkan apakah untuk cuaca atau curah hujan, temperature change, atau tentang night lights
dan mangrove coverage itu menurut saya masih sangat besar ruang untuk melakukan penelitian seperti itu. Masih banyak data yang bisa digali dan di link dengan data-data yang memang biasa kita gunakan secara tradisional di studi-studi ekonomi. Ya, terima kasih. Nah, mungkin ini yang terakhir, Mas Firman, pertanyaan dari kami. Dari hasil riset ini, kira-kira policy implications-nya apa? Apa yang perlu dilakukan pemerintah terkait dengan terutama restorasi mangrove gitu ya. Kemudian juga apa yang ya dalam hal terkait dengan kebijakan pembangunan secara umum, mungkin ada insight yang bisa disampaikan, Mas Firman? Ya, ini adalah satu paper yang mungkin tidak langsung akan memberikan policy implications. Jadi bagian policy implication mungkin pendek di paper itu. Tapi kita melihat paper ini sebagai satu dari sekian banyak paper yang mencoba mengangkat isu dari the cost of mangrove loss. Dan kontribusi kami adalah, the cost tidak hanya ekonomi, tapi juga kesehatan, and in particular mental health dan cognitive capacity. Nah, policy implication-nya itu alurnya adalah, kalau cost-nya makin tinggi dan itu kemudian di-incorporate dalam kebijakan bahwa ternyata mangrove loss ada cost lain di luar economic cost yang harusnya dihitung, maka mudah-mudahan itu bisa mempengaruhi kebijakan. Oke, thank you. Terima kasih banyak Mas Firman, teman-teman, kita sudah mendengarkan paparan ataupun diskusi dengan Firman Witular, Associate Professor dari Australian National University. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Dan saya Teguh Yudo Wicaksono, Program Lead dari Komitmen, mengucapkan terima kasih telah join bersama kami dalam podcast Komitmen. Sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas.